تزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyarul muslimin, asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, telah memberikan kepada kita kehidupan yang kita gunakan untuk aneka ragam hal yang diridhoi dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan karunia Allah yang sangat teramat besar, karunia Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Di saat Allah memberikan kepada kita nikmat kehidupan yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hendaklah dengan rahmat Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan rahmat Allah dan nikmatnya, yaitu hidayah yang Allah berikan melalui Allah turunkan Al-Quran, hendaklah dengan demikian mereka itu bergembira ria, senang. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan daripada harta dunia. Karena sesungguhnya ketaatan merupakan kekayaan tingkat tinggi, akan tetapi dibayar nanti. Adapun dunia sesuai dengan namanya, dia adalah dunia. Dunia dinamakan dunia karena dia rendah. Dunia itu secara makna
adalah rendah. Dan dunia dinamakan dunia karena dia rendah dibanding akhirat. Dan di dalam ayat yang sangat masyhur, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripadamu, jauh lebih baik untukmu daripada dunia. Dalam ayat yang lain yang juga masyhur, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu di dalam agama kita yang mulia ini, kejayaan dan kesuksesan hanyalah kejayaan dan kesuksesan di akhirat. Dan kerugian yang sebenarnya hanyalah kerugian di akhirat. Itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu yang ada di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini urusannya di akhirat, bukan di dunia. Ini urusannya di akhirat dan bukan di dunia. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Kenapa di sini dikatakan dijauhkan dari neraka? Karena untuk terhindar dari neraka itu, kita butuh ampunan Allah. Tanpa ampunan Allah, kita ke neraka. Kenapa demikian? Karena semua kita bersalah. Semua kita datang menghadap Allah dengan dosa. Dan kita tahu dan kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa dosa-dosa itu jalan ke neraka. Maka zuhziha, dijauhkan dari neraka, itu kita membutuhkan ampunan Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri dan kaum muslimin dimanapun Allah memberikan kesempatan dan kemudahan berbicara bahwa tak ada di antara kita orang suci. Kesucian telah Allah kubur bersama kesucian dari dosa yang Anda maksud, telah Allah kubur besertaan dengan dikuburnya jasad Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi yang namanya manusia suci daripada dosa dan kesalahan. Sampai para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sebahagian mereka berkata kepada Nabi SAW, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzolimi dirinya, yaitu berbuat maksiat. Itu para sahabat, generasi terbaik umat Islam. Maka dengan dikuburnya jasad Rasulullah SAW, terkuburlah sifat ismah daripada dosa dan kesalahan. Sifat terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Maka semua manusia berdosa. Kalau para sahabat mengatakan ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzolimi dirinya, yaitu siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezoliman, berbuat maksiat. Kalau itu generasi para sahabat, apa yang akan kita katakan pada generasi kita? Maka cukup kalau ada orang yang mengatakan saya orang yang terpelihara daripada dosa dan kesalahan, atau orang mengatakan guru saya, kiai saya, buya saya, apakah lagi namanya, dia adalah orang yang terpelihara daripada dosa dan kesalahan, cukup itu menjadi bukti akan kesesatan aliran tersebut, dan cukup itu untuk alasan Anda meninggalkan aliran tersebut. Cukup kalau dia mengatakan saya tak ada lagi dosa. Atau guru saya, ulamanya saya tak lagi memiliki dosa. Cukup itu untuk meninggalkan aliran tersebut. Apalagi yang lebih daripada itu. Ya. Dan di zaman kita sekarang sudah mulai ada yang lebih daripada itu. Maka untuk terhindar dari neraka butuh pertolongan Allah agar menghindarkan kita dari neraka, yaitu mendapatkan ampunan.
wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang telah jaya, telah sukses, telah beruntung, telah menang. Lihat, kemenangan, kata Allah, hanya ada di akhirat, yaitu di saat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Di saat dijauhkan dari neraka serta dimasukkan ke dalam surga. Itu dia al-fawz, itu dia kejayaan dalam agama Allah. Dan tentang kerugian, Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakan, sesungguhnya orang yang merugi, sebenar-benar merugi adalah orang yang merugi dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Dia adalah orang yang merugi. Siapa? Orang yang apabila meruginya di padang mahsyar. Meruginya di akhirat. Meruginya di kampung akhirat, di yaumil qiyamah. Itu yang Allah katakan. Maka kerugian dunia bukanlah kerugian apabila kerugian dunia itu yang akan mendatangkan ridho Allah dan surga Allah. Kesuksesan dunia bukanlah kesuksesan manakala kesuksesan dunia itu yang mengantarkan seorang manusia kepada murka Allah dan neraka Allah. Dengan kita melihat kesuksesan dunia adalah kesuksesan kalau itu adalah maksiat. Dan ini yang sekarang mulai banyak dilupakan manusia, terutama kaula muda. Dianggap kesuksesan dunia adalah di saat fulan mencapai ini, dia adalah orang yang sukses. Bisa mengumpulkan ini, bisa sampai ke sini, bisa memiliki ini. Ini adalah kesuksesan. Enggak. Kesuksesan yang hakiki adalah di akhirat. Manusia tidak pernah memandang kesuksesan dunia adalah kesuksesan yang sebenarnya. Manusia muslim, maksud ana, yang kembali kepada kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW meriwayatkan dalam hadis yang sahih, akan didawat Imam Muslim, akan didatangkan di akhirat lelaki yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Siapa dia? Allahu a'lam. Nabi tidak bicara nama, Nabi bicara sifat, yaitu didatangkan lelaki yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dan di akhirat penduduk neraka. Apakah dia Fir'aun? Allahu a'lam. Apakah dia Qarun? Allahu a'lam. Tak tahu kita. Karena tidak dikatakan namanya, lalu dicemplungkan ke neraka. Sesaat saja. Lalu diangkat lagi. Dan Allah bertanya kepadanya, "Hal marra bika na'imun qattu?" Apakah pernah berlalu padamu kenikmatan? Dia berkata, "Tidak, wahai Rabb." Siapa itu? Lelaki yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia di dunia. Dicemplungkan sesaat ke neraka, dia sudah lupa seluruh kenikmatannya itu. Tak lagi dia ingat. Dan didatangkan lelaki yang paling banyak menderita di dunia dari penduduk surga. Yang paling banyak menderita di dunia, tapi penduduk dimasukkan ke surga sesaat lalu dikeluarkan, dan Allah bertanya kepadanya, "Hal marra bika bu'sun qattu?" Apakah pernah berlalu dalam hidupmu kesengsaraan? Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabb." Ini menjadi dalil yang jelas bahwa kenikmatan dunia sehebat apapun, kesuksesan dunia sehebat apapun, kalau itu ke neraka bukanlah kesuksesan. Dan penderitaan dunia separah apapun, kalau itu yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah, dia adalah kejayaan yang hakiki. Dia adalah kesuksesan yang sebenarnya. Manusia
mengerti akan ini, faham akan poin ini, tidak akan membuat dia mengeluh akan penderitaan dia di dunia. Dia akan hadapi dengan sabar, karena dia tahu sabar itu adalah pintu yang sangat luas untuk memasukkan hamba-hamba Allah ke dalam surga Allah. Dan apabila didapatkan dan mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, takkan dia ambil dari jalan maksiat dan takkan dia gunakan untuk kebutuhan maksiat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung seperti yang tadi dikatakan Allah dalam Al-Quran. Man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ana pada kesempatan yang berbahagia ini dimintakan untuk berbicara tentang istiqamah di atas sunnah. Sunnah secara bahasa, secara kalimat bahasanya, sunnah itu bisa artinya salah satu di antara 4 makna. Bisa arti daripada sunnah itu salah satu di antara 4 makna. Makna yang pertama, sunnah itu adalah semua yang sampai kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang sampai kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sunnah dalam makna ini Islam secara keseluruhan, dari awal sampai akhir. Semuanya. Semua yang sampai kepada kita, termasuk Al-Quranul Karim, yang dia adalah firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampainya kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW, itu pasti semua itu masuk dalam kalimat sunnah. Makna yang kedua, sunnah bermakna sesuatu yang tidak wajib. Sunnah bermakna sesuatu yang tidak wajib. Ini apabila kalimat sunnah bergandeng dengan kalimat wajib, fardu. Jika ada seorang dai, seorang ulama yang berkata, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Ketika dia bergandeng dengan amal wajib dan amal sunnah, lihat dia bergandeng di sini, kalimat sunnah bergandeng dengan kalimat wajib. Maka maknanya adalah yang tidak wajib. Amalan yang dia tidak wajib. Ini disebut dengan amalan sunnah. Dan dalam bahasa kita orang Indonesia, lebih kepada kalimat sunnat. Wajib dan sunnat. Dan secara bahasa Arab, sunnah. Dan ini orang banyak salah faham sekarang ketika kita mendakwahkan sunnah dalam makna yang pertama. Namun dia mengira sunnah yang kita inginkan makna yang kedua. Kalau itu sunnah, kan tidak apa-apa kalau ditinggal. Gitu. Padahal yang kita inginkan adalah, mari ikuti sunnah, sesuatu yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta SAW, yaitu agama ini secara totalitas. Yang wajibnya, yang sunnahnya, yang Al-Qur'annya, yang hadisnya, semua yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Namun, dianggap kita berbicara sunnat, yaitu amal-amal yang tidak wajib. Dan subhanallah, nah selalu ingatkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa agama ini mudah, agama ini enteng, diantaranya adalah yang wajib hanya sedikit, yang sunnah lah yang diperbanyak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah sholat, yang wajib hanya sedikit. Yang banyak ibadah-ibadah sholat sunnah. Puasa yang wajib hanya sedikit, yang banyak adalah puasa-puasa sunnah. Kewajiban mengeluarkan harta hanya sedikit. Zakat, nafkah wajib hanya sedikit. Sisanya adalah infak, sedekah, hibah, hadiah, wakaf yang lainnya, dan semua itu tidak wajib. Ini bentuk bahwa agama ini mudah.
Yang diwajibkan Allah, yang tidak boleh tidak, yang tidak boleh kita absen, jumlahnya sedikit. Agar kemudian mudah bagi seorang hamba untuk mencapai amal wajibnya, dan dengannya dia biiznillahi azza wa jal menjadi penduduk surga. Karena hadis sahih dari Imam Muslim, seorang lelaki Badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang amal-amal wajib, dan Rasul mengajarkan kepada beliau amal-amal wajib dan mengajarkan kepada beliau hal yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian dia bertanya, apabila ini aku kerjakan dan aku tidak tambahkan sedikit pun, akankah aku masuk surga? Kata Nabi, ya. Sambil berpaling, sambil pergi, orang Arab Badui itu bergumam, wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah, aku tidak akan tambahkan sesuatu pun terhadap amalan tadi. Yaitu dia bertekad tidak akan melakukan kecuali hanya amalan wajib. Tapi dia juga meninggalkan yang haram. Apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannata in sadaq. Dia akan masuk surga kalau dia jujur. Dalam riwayat lain, aflaha in sadaq. Dia pasti beruntung kalau dia jujur. Maka ini adalah kemudahan dalam agama Islam. Agama Islam itu enteng, gampang, mudah. Salat hanya 5 kali sehari dan semalam. Satu kali salat kita butuh katakanlah 7 menit. 7 kali 5 baru 35 menit. Sementara berapa menit yang ada sehari dan semalam? Zakat hanya 2,5%. Itu pun sekali setahun. Itu pun bagi yang punya harta lebih. Puasa hanya di bulan Ramadan. Tapi setengahnya saja. Karena malamnya kita tidak puasa. Berarti kita puasa hanya setengah Ramadan. Karena Ramadan terbagi 2, siang dan malam. Kita puasa hanya setengah Ramadan. Karena setengahnya lagi kita habiskan tanpa berpuasa. Bahkan tidak boleh berpuasa. Kalau dikumpul-kumpulkan yang setengah Ramadan ini, dia 15 hari atau 16 hari saja. Paham yang Anda maksud? Kumpulkan di press gitu, jadi hari, maka 15 atau 16. Atau 16 hari. Berapa hari dalam setahun? 365 hari dalam setahun, hanya 15 hari puasanya. Masih ada 350 hari lagi. Yang di situ kita tidak ada kewajiban puasa. Haji bagi yang punya harta sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun, maaf. Sekali dalam seumur hidup. Dan haji itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hanya 6 hari loh. Tanggal 8 mulai, tanggal 13 selesai. 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Dan itu pun sepakat para ulama yang 13 boleh tidak. Tinggal 5. Dan pendapat jumhur ulama yang 8 pun sunnat, tidak wajib. Tinggal 4. Sekali seumur hidup, 4 hari. Maka lihat alangkah mudahnya agama Allah. Nabi SAW bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Berikutnya, makna sunnah adalah hadis. Makna sunnah adalah hadis. Ini manakala sunnah bergandeng dengan kalimat Al-Quran. Ini manakala kalimat sunnah bergandeng dengan kalimat Al-Quran. Mari kita ikuti Al-Quran dan sunnah. Mari kita ikuti kitabullah dan sunnah. Apabila dia bergandeng dengan kalimat Al-Quran, kitabullah,
Maka maknanya di sini adalah hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, wahyu dalam bentuk firman-firman Allah, dan sunnah adalah wahyu dalam bentuk perkataan Rasulullah SAW. Yang satu firman Allah, yang satu perkataan Rasulullah SAW, dan kedua-duanya wahyu. Kedua-duanya wahyu. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ala inni, Nabi bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku telah diberikan oleh Allah Al-Quran dan sesuatu sama dengannya. Sesuatu yang semisal dengannya. Yaitu Allah memberikan kepadaku firman-firmannya, dan Allah memberikan kepadaku bimbingan wahyu juga, namun aku yang mengucapkannya. Oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah sama-sama wahyu, karena sama-sama datang dari Allah. Di sini ada satu hal yang ingin kita ingatkan dari apa yang diingatkan oleh para ulama, yaitu posisi sunnah dalam bentuk hadis dan posisi Al-Quran sama persis dalam kekuatan berhujjah. Dalam kekuatan apa? Berhujjah. Namun Al-Quran lebih mulia daripada sunnah, karena Al-Quran firman Allah dan sunnah dari Nabi Muhammad, kalimat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara itu ya, Al-Quran lebih mulia, Al-Quran lebih agung daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun secara hujjah kekuatannya sama. Orang yang berhujjah dengan Al-Quran dan orang yang berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan yang sama dalam hujjah. Kenapa? Dia sama-sama datang dari Allah. Dan apa yang sama-sama datang dari Allah punya kekuatan yang sama. Dia sama-sama wahyu, sehingga kekuatan hujjahnya sama. Ini bermanfaat untuk orang yang mengatakan, saya tidak temukan ini dalam Al-Quran. Lalu kita katakan di dalam hadis ada. Itu hadis dari Nabi Muhammad mungkin salah. Misalnya ada yang ngomong seperti itu, dan ada. Ada orang yang maunya hanya Al-Quran saja. Dia tidak baca dengan hadis. Di sini sudah banyak kesalahan di dalamnya, banyak entah benar dari Rasul, entah tidak. Cukup bagi kami Al-Quranul Karim, ada di dalam Al-Quran kami beriman, tidak ada di dalam Al-Quran kami tidak percaya. Ini batil. Karena kekuatan hujjah yang ada di dalam sunnah sama dengan kekuatan hujjah yang ada di dalam hadis. Dan betapa banyaknya hal yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau orang disuruh sholat hanya pakai Al-Quran, dia nggak bisa sholat. Kalau orang suruh bayar zakat pakai Al-Quran saja, dia nggak bisa bayar zakat. Orang disuruh berhaji apalagi pakai Al-Quran saja, dia nggak bisa berhaji. Kenapa? Detail itu semuanya ada di dalam hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran yang disebut dengan sholat hanya apa? Berdiri, ruku, sujud. Mana tumakninah? Mana i'tidal? Mana duduk di antara dua sujud? Mana salam? Mana takbiratul ihram? Jadi di sini kita tidak ingin panjang-panjang, namun sunnah apabila bergandeng dengan kalimat Al-Quran, maka maknanya adalah hadis. Mari ikuti Al-Quran dan sunnah. Dalam bab ini Rasulullah SAW bersabda, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku yaitu hadis. Harus dipegang teguh kedua-duanya. Tidak boleh satunya saja, Al-Quran saja lalu hadis Nabi disingkirkan. Wallahi, saya bertemu sebagian orang yang tidak beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur. Kenapa? Dia mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Saya bertemu langsung orangnya, berbicara langsung dengan yang punya pikiran itu. Dan ketika kita sampaikan kepada beliau, di dalam hadis Nabi jelas, hadisnya sahih, panjang lebar Rasulullah SAW berbicara tentang azab kubur. Panjang lebar Rasulullah SAW bicara tentang nikmat kubur.
Dan sebelumnya pertanyaan dua malaikat. Dan kalau berhasil menjawab apa yang akan terjadi, kalau tidak berhasil menjawab apa yang akan terjadi. Dan itu hadisnya panjang, diriwayatkan oleh beberapa ulama-ulama dalam kitab-kitab sunan. Imam Abu Dawud meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Dia mengatakan itu hadis. Ya, kalau tidak ada di dalam Al-Quran saya tidak percaya. Subhanallah. Baik, makna yang keempat. Makna yang keempat, sunnah hanyalah teori, thariqah, metode, cara. Sebuah metode tak dilihat dari halal haram dan yang lainnya. Kalau ada yang membuat sebuah metode, kemudian dikenal dia yang pertama kali membuatnya, itu bisa dikatakan itu sunnahnya si fulan. Sunnahnya si fulan. Seperti itu. Karena sunnah di dalam bab ini hanyalah sebuah metode, cara. Sebuah jalan, sebuah apa bahasa kita yang bisa antum mengerti lagi? Sebuah metode. Ya. Dalam bab ini Rasulullah SAW bersabda, dalam makna ini Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sunnah yang baik. Dan setelahnya Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sunnah yang buruk. Sunnah di sini bukan makna yang pertama, bukan juga makna yang kedua, bukan juga makna yang ketiga. Tapi dia makna yang keempat, yaitu sebuah cara. Barang siapa dalam agama ini membuat sebuah cara yang baik, lalu dia diikuti orang dengan cara yang baik itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Barang siapa yang membuat dalam agama Islam sebuah cara yang buruk. Dalam Islam buruk. Tapi dia yang pertama kali membawa cara itu. Dia yang pertama kali mempopulerkannya. Dia yang pertama kali membawa ke kampung halamannya sendiri. Sebelumnya nggak ada orang yang membawa itu. Lalu menyebar keburukan itu, maka dia mendapatkan dosanya dan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini makna sunnah dalam makna yang keempat, yaitu sunnah dalam makna metode dan cara, dan tidak dilihat dari halal dan haram, tidak dilihat dari sesuai syariat atau menyelisih syariat, sama-sama sesuatu yang metode baru yang seseorang dikenal dengannya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan yang kita inginkan istiqamah di atas sunnah dalam materi ini adalah sunnah dalam makna yang pertama. Yaitu sunnah dalam makna dia adalah Islam yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Hud, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-112. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqamahlah sebagaimana engkau apa? Diperintahkan. Di sini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, perintah istiqamah itu sendiri. Yang kedua, istiqomah itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Harus sesuai dengan syariat. Karena perintahnya bukan asal istiqomah. Perintahnya adalah
istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Maka apa yang Allah perintahkan semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Enggak ada yang tersisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, semuanya salah ada. Tidak ada jalan ke surga kecuali Rasul telah ajarkan, dan tidak ada jalan ke neraka kecuali Rasul telah larang. Tak ada sesuatu yang mendekatkan manusia ke surga melainkan telah datang perintah Rasul SAW untuk menjalankannya, dan tidak ada satu cara pun mendekatkan manusia ke neraka, melainkan telah datang larangan Rasul untuk meninggalkannya. Artinya semua telah lengkap. Di atas itulah kita disuruh istiqamah. Maka inilah makna istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, istiqamah maknanya adalah suluk as-siratil mustaqim. Engkau berjalan di atas jalan yang lurus. Itulah dia istiqamah. Engkau selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu jalan Rasul. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang kita karang sendiri. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang kita buat-buat sendiri. No, tidak. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul telah berjalan di atasnya. Allah berfirman tentang Rasul kita tercinta, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus sesuatu yang datang kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada namanya jalan yang lurus kalau bukan mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Yasin, di awal-awal surat Yasin, Allah berfirman tentang Nabi SAW, innaka laminal mursalin. Selanjutnya, ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar di antara orang-orang yang telah Allah utus. Yang telah diutus oleh Allah. Engkau benar-benar salah satu di antara Rasul-Rasul Allah. Ala siratim mustaqim. Engkau di atas jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus adalah jalan yang diperintahkan Rasul SAW dan jalan yang Rasulullah SAW berjalan di atasnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, istiqamah itu adalah antastaqima 'alal amri wan nahi. Istiqamah itu adalah engkau selalu berada di atas perintah dan larangan. Istiqamah menjalankan perintah dan larangan. Dan perintah dan larangan dalam agama kita semuanya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai kepada kita dari Allah. Walau dia dari Allah, turunnya kepada Nabi SAW, dan umat mendapatkannya semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa istiqamah itu adalah sesuatu yang telah ada jalannya, datang dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, lalu kita berjalan di atas jalan itu. Dan senantiasa menempuh jalan itu. Di sini jelas bahwa istiqamah bukanlah sesuatu yang dikarang-karang dalam bentuk amalan, tapi amalannya dalam istiqamah tersebut merujuk kepada sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan kita kemudian dituntut untuk istiqamah di atasnya. Tetap di atas jalan itu. Sampai kapan? Sampai tutup usia. Sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk menghadapnya
istiqomah itu berat. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, bahwa ayat yang berat yang datang pada Nabi SAW adalah fastaqim kama umirta. Istiqomahlah selalu di atas apa yang kau diperintahkan. Kenapa berat? Karena sifat manusia memiliki nafsu dan syahwat. Sifat manusia memiliki nafsu dan syahwat untuk bertahan terus di atas sesuatu yang diperintahkan dan di atas sesuatu yang dilarang, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dihentikan. Itu pekerjaan berat. Kenapa? Karena manusia punya nafsu dan syahwat. Dan nafsu dan syahwat itu selalu mengajak dia untuk terbalik. Keterbalikan daripada istiqamah itu. Oleh karena itu, poin berikutnya yang penting kita ketahui adalah istiqamah yang dituntut oleh Allah kepada manusia bukanlah istiqamah ala malaikat. Yaitu selalu di atas ketaatan dan selalu meninggalkan maksiat dan tak pernah lagi terjerumus ke dalam maksiat. Itu bukan istiqamah yang dituntut oleh Allah dari manusia. Kalau itu istiqamah yang Allah tuntut dari manusia, semua kita selain para nabi dan para rasul gagal. Sudah kita katakan di awal. Setelah Rasulullah SAW dikuburkan, tak ada lagi manusia yang tidak memiliki dosa. Kalau istiqamah yang dituntut oleh Allah untuk manusia adalah istiqamah seperti istiqamahnya malaikat, maka semua kita gagal. Kenapa? Semua kita terjerumus ke dalam kesalahan. Terjerumus ke dalam dosa. Tak ada yang tidak. Lusa harus lebih baik dari esok. Begitu terus sampai meninggal dunia. Ini mukmin yang baik. Kita katakan ini bukan syariat. Ini sesuatu yang tidak bisa dikerjakan manusia. Buktinya orang yang ngomong juga tidak bisa melakukan itu. Itu buktinya. Ya buktinya yang ngomong pun nggak bisa seperti itu. Bagaimana mungkin setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai mati? Ulama sepakat bahasan iman yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan maksiat. Dan semua manusia mengalami itu. Mengalami naik dan turunnya iman. Di saat dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, imannya turun. Di saat dia melakukan ketaatan, imannya naik. Disebabkan dia telah terjerumus ke dalam kemaksiatan, turunnya iman. Ini perlu penting garis bawahi. Disebabkan dia terjerumus ke dalam maksiat, imannya turun. Jangan pahami terbalik. Disebabkan imannya turun, maka dia berbuat maksiat. Tak begitu. Salah. Jangan salahkan iman Anda dan Anda kambing hitamkan iman Anda yang turun untuk kemudian Anda melegalkan maksiat Anda. Kenapa berbuat maksiat? Iman saya lagi turun. Enggak begitu. Enggak begitu. Yang benar adalah disebabkan engkau berbuat maksiat, imanmu turun. Iman engkau turun disebabkan engkau berbuat maksiat. Kalau engkau tinggalkan maksiat itu dan engkau lakukan ketaatan, iman akan naik. Fahami bahwa naik dan turunnya iman itu lawan arus listrik dan bola lampu. Lawan arus listrik, tegangan listrik, dan bola lampu. Lawannya, kebalikannya. Disebabkan arus listrik melemah, maka lampu menjadi redup. Lawannya adalah iman. Disebabkan lampu redup, arus listrik tegangannya menjadi rendah. Lawannya. Jadi iman bukan seperti aliran tegangan listrik. Disebabkan tegangan listrik melemah, lampu jadi redup. Enggak demikian. Terbalik.
Kebalikannya, kalau listrik kan nggak bisa kita buat. Disebabkan lampu redup, tegangan jadi rendah. Nggak bisa kan? Tapi itulah iman. Disebabkan maksiat, iman menjadi turun. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Iman itu akan naik apabila dikerjakan ketaatan. Iman itu akan turun apabila dikerjakan kemaksiatan. Jadi penyebab turunnya iman adalah perbuatan maksiat. Oleh karena itu, apabila seseorang mengatakan futur, turun iman, pasti karena maksiat. Tinggal mencari maksiatnya apa. Lalu kemudian putuskan hubungan dengan maksiat. Setelah itu berusaha sekuat tenaga bangkit lagi melakukan ketaatan. Itu pasti iman naik lagi sudah. Tapi yang tadi, putuskan dulu hubungan dengan hal yang menyebabkan imannya turun. Akan turun iman itu kalau tidak terjadi maksiat. Jadi maksiat penyebab iman turun, dan jangan salahkan iman yang turun dan legalkan setelah itu perbuatan maksiat disebabkan iman lagi turun. Enggak begitu. Engkau yang menyebabkan imanmu turun karena engkau berbuat maksiat. Sekali lagi, bahwa yang dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah bukanlah istiqamah seperti istiqamahnya malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, beribadah siang dan malam, sholat siang dan malam. Gak pernah ada rasa capek, rasa lelah, rasa letih, rasa jenuh beribadah. Itu gak ada pada para malaikat. Dan bukan itu yang dituntut Allah dari manusia. Kalau itu yang dituntut Allah dari manusia, maka semua kita gagal. Dan Allah tidak akan menuntut sebuah kemustahilan dari hamba-hambanya melalui syariat yang dia turunkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu coba lihat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Ayat 135, 136. Temu? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan sebuah kemaksiatan atau mereka menzolimi diri mereka dengan berbuat dosa, dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu segera mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak continue, tidak israr, tidak berketerusan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui itu. Lihat apa ganjarannya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka adalah orang-orang yang ganjaran untuk mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itu adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang yang melakukan amalan di dunia. Lihat, Allah mengatakan ini sifat penduduk surga. Dan Allah mengatakan Allah berikan kepada mereka balasan surga, ampunan Allah dan surga. Padahal mereka dikatakan di atas berbuat maksiat.
namun mereka beristighfar, minta ampun, taubat kepada Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua walam yusirru, mereka tidak continue, mereka tidak berketerusan, mereka tidak melakukan itu terus-menerus. Maka istiqomah yang diinginkan Allah dari manusia adalah apabila terjerumus ke dalam kemaksiatan, istighfar lagi, lanjutkan lagi istiqomahnya. Terjerumus lagi ke dalam maksiatan, taubat lagi kepada Allah, istighfar lagi, lanjutkan lagi ketaatannya, dan tidak melakukan dosa, continue. Kalau hari ini dosa itu dilakukan, besok juga dilakukan, besok juga dilakukan, besoknya lagi juga dilakukan, ini tidak istiqomah di dalam syariat. Ini dia yang menghancurkan istiqomah dalam agama Allah. Tapi kalau terjerumus ke dalam kesalahan, lalu segera minta ampun kepada Allah dan kembali kepada kebenaran, dan menghentikan dosa dan maksiat itu untuk tidak dilakukan terus-menerus, tidak continue, maka inilah istiqamah yang diinginkan Allah dalam syariat. Oleh karena dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba berbuat maksiat. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, hambaku tahu dia memiliki Rabb yang maha pengampun. Ampuni aku, ampuni untuk hambaku dosanya. Kemudian dia terjerumus lagi. Kemudian dia terjerumus lagi ke dalam maksiat. Minta ampun lagi kepada Allah. Allah tetap mengatakan, hambaku tahu dia memiliki Rabb yang akan mengampunkan dosa. Aku ampuni hambaku. Kemudian terjerumus lagi. Minta ampun lagi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, hambaku tahu dia mempunyai Rabb yang akan mengampunkan dosa. Aku ampuni. Sampai Allah kemudian mengatakan, hambaku tahu dia punya Rabb yang selalu mengampuni dosa. Lalu Allah mengatakan, aku tidak perlu dengan dosa dan kesalahan. Lihat, ini dia istiqamah yang diinginkan Allah dari hamba bernama manusia seperti kita. Maka jangan pernah minta resep kepada ustadz bagaimana caranya supaya istiqomah sampai mati. Istiqomah ala malaikat. Bagaimana caranya sudah tak terjerumus lagi ustadz. Bagaimana caranya iman ini nggak turun-turun lagi ustadz. Bagaimana caranya saya betul-betul terbentengi dari maksiat sampai wafat ustadz. Itu nggak ada cara. Selagi kita bernama manusia di zaman kita sekarang, apalagi di zaman kita sekarang ini, maka tak ada cara. Karena memang itu sesuatu yang nempel dalam fitrah manusia. Berbuat salah itu adalah sesuatu yang nempel sifat. Hanya para nabi dan para rasul yang tidak bersalah. Hanya para nabi dan para rasul yang tidak bersalah, itu pun para ulama berbeda pendapat. Apakah dosa-dosa besar saja? Ataukah dosa besar dan dosa kecil kedua-duanya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini pahala ganjaran untuk orang yang istiqamah di atas ketaatan. Dan kalau dia terjerumus, segera istighfar. Jangan lanjutkan istiqomahnya. Terjerumus lagi, istighfar lagi, minta ampun lagi, dan lanjutkan kembali istiqomahnya. Itu tidak merusak istiqomah itu sendiri. Karena memang itulah istiqomah yang
Allah inginkan dari hamba-hamba yang bernama manusia. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas pernyataan mereka, Rabb kami adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang kalian akan dijanjikan Allah untuk menjadi penghuninya. Para ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan ini dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mengatakan ini ketika akan wafat. Malaikat turun memberikan kabar gembira dengan surga dan menguatkan mukmin, jangan dia takut dan jangan dia bersedih. Sebagian mengatakan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak melihat dan pasti ada efeknya. Malaikat memberikan semangat, namun ini alam gaib. Ada yang mengatakan ini ketika di penutup usia. Akan datang malaikat menguatkan orang yang beriman, bertahan di atas keimanannya, hingga detik-detik dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah wali-wali kalian, kami bersama kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam surga untuk kalian adalah apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian di dalam surga apapun yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, hidangan untuk kalian dari Allah yang Maha Pengampun dan Allah yang Maha Pengasih. Ini pahala istiqamah. Pahala istiqamah adalah surga Allah dan husnul khatimah dan surga Allah. Husnul khatimah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, berikan saya sebuah nasihat yang saya tidak akan tanyakan lagi kepada seseorang selain Anda. Kata Nabi SAW, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas iman itu sampai akhir. Istiqamahlah di atas iman itu sampai akhir. Dan seperti yang kita katakan tadi, istiqamah yang dituntut di sini bukanlah istiqamah untuk seperti malaikat yang tidak pernah lagi terjerumus ke dalam kesalahan. Itu tidak seperti itu yang dituntut istiqamah kepada manusia. Jadi jangan mengira bahwa istiqamah itu mustahil. Karena istiqamah yang Allah minta dari kita bukanlah istiqamah yang Allah minta dari malaikat. Hal yang lain yang ingin Anda ingatkan dalam bab ini adalah Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Katakan di sini maknanya adalah katakan dan amalkan. Bukan hanya katakan secara lisan. Katakan dan amalkan. Aku beriman kepada Allah, katakan dan amalkan. Istiqamah di atas ketaatan dan istiqamah di atas meninggalkan maksiat. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yastaqimu qaulun wa amalun illa bimuwafaqati sunnah. Tidak akan bisa istiqamah sebuah perkataan dan amalan kecuali apabila perkataan dan amalan itu sesuai dengan sunnah. Ini juga pernyataan para ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in. Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan alaikum bil istiqamati wal athar wa iyyakum wal ibtida'. Hendaklah kalian istiqamah dan selalu mengikuti athar, hadis. Wa iyyakum wal ibtida', jauhi oleh kalian hal-hal yang bid'ah. Maka istiqamah harus sesuai dengan sunnah. Kita sudah sampaikan tadi bahwa agama ini semuanya telah
disampaikan oleh Nabi SAW dan kita disuruh untuk mengikutinya sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Dan jangan mengada-ngada amalan lalu kemudian melaziminya dan mengamalkannya terus-menerus. Setelah kita tahu itu berbeda dengan sunnah, maka kewajiban kita adalah meninggalkannya, bukan melanjutkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mudah-mudahan apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala kuatkan hati kita untuk bisa menjalankan istiqamah dalam agama Allah dengan berilmu, menimba ilmu, bertanya kepada ahli ilmu kalau kita tidak mengerti, karena sesungguhnya untuk istiqamah butuh pengetahuan kita tentang sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada namanya istiqamah kecuali di atas sunnah. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita melaksanakan umroh pakai uang arisan sementara arisan belum selesai? Ini namanya umroh pakai hutang. Umroh pakai hutang. Karena ketika kita dapatkan dana umroh tersebut, dana tersebut di arisan tersebut, ada dana kaum muslimin yang kita pakai. Para ulama berbicara ketika umroh pakai hutang, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tidaklah sebuah larangan berumroh pakai dana yang dana itu adalah dana hutang. Itu tidak menghalangi kita untuk berumroh. Namun para ulama mengatakan hendaknya orang yang dihutangi itu tahu digunakan untuk umroh. Digunakan untuk umroh. Hendaknya mereka tahu uang itu digunakan untuk umroh. Adapun hal yang bersifat lazim, seperti kita ada hutang yang memang pembayarannya per bulan, jatuh temponya setiap bulan gitu pembayaran hutang tersebut. Maka ketika ada dana, lalu kemudian kita berangkat tanpa memberitahu, karena memang pembayaran hutangnya berfase, tidak wajib dibayar sekaligus, maka itu juga boleh. Itu juga boleh. Wallahu ta'ala alam. Apabila kita telah rutin melakukan puasa Senin dan Kamis, apakah kita juga diperbolehkan lagi untuk puasa Ayyamul Bid? Ketika Nabi SAW berbicara tentang puasa yang paling terakhir dan tak boleh lagi setelah itu yang seperti itu adalah apabila puasanya sudah sampai kepada jenjang puasa Daud. Apabila puasanya sudah sampai kepada jenjang puasa Daud. Maka kata Nabi tidak ada yang boleh lebih daripada itu. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Kalau orang yang sudah puasa Daud, maka dia tidak boleh lagi lebih daripada itu. Kalau dia ikut dalam Ayyamul Bid, maka dia lebih daripada itu. Giliran tanggal 12, katakanlah giliran tanggal 12 dia sedang berpuasa. 13 dia puasa lagi, 14 dia puasa lagi, 15 dia puasa lagi, maka telah terjadi lebih daripada puasa Daud. Maka kata Nabi SAW tidak boleh lebih. Adapun Senin dan Kamis, maka tidak akan mewujudkan itu. Tidak akan mewujudkan hal tersebut. Maka tetap boleh puasa Senin dan Kamis, ketemu Ayyamul Bid,
tetap puasa Ayyamul Bid dan niatkan Seninnya atau Kamisnya juga sekaligus. Ayyamul Bidnya juga, Seninnya juga. Kalau jatuh pada hari Senin. Ayyamidnya juga, Kamisnya juga kalau jatuh pada hari Kamis. Dan niat puasa sunat boleh digabungkan. Niat puasa sunat boleh apa? Digabungkan. Imam An-Nawawi berkata, kita dapat nukilan dari para ulama, bukan menemukan sendiri, dapat nukilan dari para ulama. Imam Nawawi mengatakan, ta'ammaltu hadhil mas'alah, aku mempelajari masalah ini. Masalah menggabungkan niat dari dua amalan sunat atau lebih. Aku mempelajari, memperhatikan, mencerna masalah ini nayifan wa ishrina sanah, 20 sekian tahun. Wa arju alla ba'sa bihi, dan hasil kesimpulannya adalah semoga insya Allah tidak apa-apa dikerjakan. Maksudnya langsung dua niat disatukan dalam amalan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya memiliki teman yang sudah istiqamah berhijab, lalu dia melepas hijabnya karena memiliki masalah pribadi. Apakah teman saya itu bisa istiqamah kembali dan berhijab lagi? Ya, itu yang kita katakan tadi. Itu yang kita katakan tadi. Apabila dia terjerumus lagi, segera tinggalkan dan istighfar. Segera tinggalkan dan istighfar, lalu kembali lagi kepada ketaatan. Dan jangan lanjutkan kemaksiatannya. Walam yusirru. Dan mereka tidak melanjutkan melakukan hal itu terus-menerus. Maka terjerumus ke dalam kemaksiatan tidak menghalangi, dengan syarat segera istiqamah dan kembali kepada, segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah dan kembali kepada ketaatan itu. Wallahu ta'ala. Bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan yang belum mengenal sunnah dan masih banyak melakukan amalan bid'ah? Saya selalu mengatakan, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, beragama itu masing-masing. Tidak tergantung orang lain, tidak tergantung lingkungan. Naam, lingkungan punya pengaruh, betul. Teman dan sahabat punya pengaruh, betul. Akan tetapi, pada dasarnya kembali kepada kita. Teman bisa dipilih. Lingkungan bisa dipilih-pilih. Teman bisa dipilih-pilih. Lingkungan bisa dipilih-pilih. Teman bisa dipilih artinya, kalau kita tahu teman itu mengajak kita kepada maksiat, maka kita bisa memilih teman yang lain. Bisa berganti teman. Kalau di tengah kehidupan kita, di komplek kita, ada amalan bid'ah, ada juga yang baik, pasti nggak mungkin salah semuanya. Terima yang baiknya. Lakukan yang baiknya bersama kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Namun giliran mengamalkan yang tidak sunnah, bid'ah, kita mohon maaf, kita nggak ikut. Dan di giliran amal itu benar sesuai syariat, kita menjadi orang yang terdepan di dalamnya. Kalau bila perlu, kita ketuanya, ketua penggeraknya. Misalnya peduli kepada kaum fakir dan miskin di komplek rumah. Itu kan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagi-bagi makanan kepada fakir miskin itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Perintah Nabi SAW dan perintah Allah Taala di dalam Al-Quran. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامِ. Mereka memberikan makan. Au it'amun fi yaumin di masghabah. Atau memberikan makanan terutama pada saat-saat orang sedang kelaparan. Maka memberikan makanan kepada fakir miskin adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Dan kita bisa bergerak menjadi promotor untuk melakukan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi yang baiknya kita ikuti, yang tidaknya kita tinggalkan. Jangan merasa dipaksa oleh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan.
Karena kalau kita ikut, walaupun merasa terpaksa, walaupun merasa sungkan, tapi kita kerjakan juga, berarti kita yang salah. Kita yang salah. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang berbicara tentang bahwa orang-orang yang mengikuti orang lain dalam kesalahan, dia tetap juga terkena azab, dan orang yang diikuti tidak bertanggung jawab, berlepas diri. Dari mengajak kita berbuat maksiat, dia berlepas diri, amal masing-masing. Sampai syaitan pun yang mengajak manusia, iblis yang mengajak manusia berbuat maksiat, dia berlepas diri. Dan itu telah dikatakan Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Maka beragama itu masing-masing. Saya ingin mengatakan begini, agama Nabi Nuh untuk Nabi Nuh. Agama istri Nabi Nuh untuk istri Nabi Nuh. Agamanya Fir'aun untuk Fir'aun. Agamanya Asiyah, istri Fir'aun untuk istri Fir'aun. Kenapa? Agama masing-masing. Sehingga ganjaran di akhirat pun masing-masing. Agama Nabi Ibrahim untuk Nabi Ibrahim, agama ayah Nabi Ibrahim untuk ayah Nabi Ibrahim. Ayah dan anak. Suami dan istri. Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena sudah memberikan nasihat kepada istrinya, namun istrinya tetap seperti itu. Nabi Ibrahim tidak akan bertanggung jawab atas amalan ayahnya di akhirat karena Nabi Ibrahim telah memberikan nasihat kepada ayahnya dan ayahnya tetap melanjutkan itu. Dan begitu juga kita dan masyarakat di sekitar kita. Kita istiqamah, kita tidak akan bertanggung jawab atas amalan-amalan yang ada di sekitar kita kalau kita tidak ikuti. Namun permasalahan yang paling sering, terutama kita di Indonesia ini, sungkan. Sungkan kalau nggak ikut, padahal sudah tahu salah. Ya udahlah, ikut dulu lah, yang penting hadir dulu. Gitu. Itu nggak bisa. Setelah kita tahu itu adalah sesuatu yang harus dihindari, maka kewajiban kita menghindari. Dan inilah dia ujian kita di zaman kita sekarang. Kalau ujian di zaman para sahabat itu sampai dibunuh loh. Istiqomah di atas agama itu sampai dibunuh. Terutama di kota Mekah. Kita belum sampai dipukul. Kita sudah merasa lemah dan sebagian kaum muslimin akhirnya tahu itu salah, tapi karena ikut juga. Itu namanya lemah menegakkan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita diundang walimatul urs yang tidak sesuai sunnah atau pengajian yang bukan sunnah, bagaimana caranya? Walimatul urs adalah sebuah amalan yang sunnah. Sebuah amalan yang sunnah. Walimatul ursnya sendiri adalah acara yang secara syariat sahih, sunnah. Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisa, lakukan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya apa? Artinya walimatul urusnya itu sendiri adalah acara syariat. Acara yang sesuai dengan syariat. Namun di dalamnya ada maksiat. Di dalam walimatul urus tadi ada maksiat seperti yang tadi dikatakan. Maka pada dasarnya ketika kita hadir, itu tidaklah kita hadir untuk acara maksiat. Karena kita hadir untuk walimatul ursnya. Dengan syarat jangan nikmati maksiatnya. Namun itu sudah menjadi alasan untuk tidak hadir. Apabila kita diundang walimatul urs, lalu kemudian ternyata di walimatul urs itu ada maksiat, kita secara syariat boleh tidak hadir. Sudah menjadi penghalang wajibnya hadir. Maka kalau kita tidak hadir gara-gara maksiat itu ada, kita tinggalkan dan kita tidak hadir, boleh. Kenapa? Karena di ulama al-mazhab itu ada maksiatnya. Dengan alasan itu maka gugur kewajiban hadir walimatul urs. Itu yang Anda tahu. Namun kalau hadir boleh. Karena yang pada dasarnya acaranya sesuai dengan sunnah, yaitu
yaitu walimatul urusnya itu sendiri, mengundang orang untuk makannya itu kan acaranya mengundang orang untuk makan. Namun ada di tengah itu ada maksiat. Persis seperti kita ingin ke pasar beli barang. Kita ingin ke pasar beli barang, beli kebutuhan rumah, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Namun di pasar ada maksiat. Jangan nikmati maksiatnya, lanjutkan beli barangnya. Adapun acara pengajian yang kita yakin bahwa di sana tidak diajarkan sunnah, acaranya itu sendiri yang bermasalah. Allahu a'lam. Maka hendaknya ditinggalkan. Ada pertanyaan agak panjang tentang seseorang telah mengenal sunnah namun keluarga suami dan keluarga suami belum. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa beragama itu apa? Amal masing-masing. Beragama itu amal masing-masing, termasuk berpegang teguh kepada sunnah itu amal masing-masing. Ya. Kita nasihati suami, kita nasihati keluarga besar, namun kita tidak punya kewajiban memaksa mereka untuk ikut. Nah, ketaatan itu masing-masing. Agama Nabi Ibrahim untuk Nabi Ibrahim, agama ayah Nabi Ibrahim untuk ayah Nabi Ibrahim. Seperti yang tadi kita katakan. Agama orang suami untuk suami, agama istri untuk istri. Dan di akhirat, kita tidak bertanggung jawab untuk amal masing. Kecuali kita yang ngajak. Kita yang mengajak orang kepada maksiat, kita bertanggung jawab. Tapi kalau kita sudah tidak mengajak, dan kita telah menasihati apalagi, maka tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doakan suami, doakan keluarga suami, dan dakwahkan juga dengan cara yang baik, akhlakul karimah. Ustaz, tolong beri contoh kata-kata melaknat. Jarang bahasa Indonesia kalimat melaknat itu ada dalam bahasa lisan. Jarang ya. Tapi di sana, di daerah Arab, kalimat itu sering terjadi. Allah yal'anat, semoga Allah melaknat kamu gitu. Allah yal'anat wa ummak wa abak, semoga Allah laknat kamu, ayahmu dan ibumu. Itu mereka ucapkan. Itu kalimat melaknat itu. Doa, mendoakan orang agar dapat laknat dari Allah. Dan dalam bahasa kita Indonesia jarang. Jarang kita mendengar kata-kata itu. Itu dia larangan melaknat. Apa hukumnya mengangkat anak laki-laki dan perempuan dari adik mantan suami? Bagaimana jalur mahramnya? Adik mantan suami itu bukanlah mahram. Adik mantan suami bukanlah mahram. Adik ipar kayaknya ini ya. Adik ipar itu bukanlah mahram. Dia tidak mahram ketika suami itu masih menjadi suami kita. Apatah lagi kalau suami itu sudah mantan. Jadi adik ipar bukanlah mahram, baik masih berstatus adik ipar, apalagi menjadi status mantan adik ipar. Kalau mantan adik ipar artinya kakaknya bukan lagi suami kita, itu malah kita boleh nikah sama dia. Ketika kakaknya bukan lagi suami kita, baik wafat atau bercerai. Maka adik ipar bukanlah mahram. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa anta jma'u bainal ukhtaini. Engkau dilarang untuk menggabungkan dua orang yang bersaudara. Seorang laki-laki boleh menikahi dua orang wanita. Tapi kalau wanita kedua-duanya itu kakak beradik, dilarang menggabungkan. Satu-satu boleh. Ketika dinikahi yang satu, ternyata wafat, nikahi yang satu lagi. Atau ketika dinikahi yang satu, Allah takdirkan tak berjalan baik, kemudian bercerai, boleh nikahi adiknya atau kakaknya. Yang dilarang apa? Menggabungkan. Yang dilarang apa? Menggabungkan. Asal tidak digabungkan, tidak apa-apa. Ya. Di sini yang dilarang itu menggabungkan. Oleh karena itu adik ipar bukanlah mahram. Dia hanya larangan menggabungkan. Dua wanita digabungkan dalam tali pernikahan bersama seorang pria. Itu nggak boleh. Yang dilarang menggabungkan. Adapun wanita, dia tidak boleh menggabungkan dua pria. Itu pasti. Itu nggak boleh, haram. Namun dia berlaku, hukum berlaku adik ipar. Ketika kakaknya menjadi suami kita, dia adik ipar, tapi itu bukan mahram. Sebagaimana wanita yang tadi bukan mahram bagi si laki-laki gara-gara saudarinya istri kita. Itu juga tidak mahram. Kenapa? Yang dilarang itu menggabungkan. Ya, dilarang oleh Allah itu menggabungkan. Maka sekali lagi adik ipar, baik perempuan atau laki-laki, maka itu bukanlah mahram. Itu bukanlah mahram. Saya mengangkat anak laki-laki atau anak perempuan dari adik mantan suami, adik ipar. Bagaimana jalur mahramnya? Nggak ada jalur mahramnya. Dan pekerjaan mengangkat anak di sini menjadi tidak boleh. Tidak boleh mengangkat anak. Ini pernah dibolehkan di dalam syariat Islam di kota Mekah, namun diturunkan pengharamannya di kota Madinah. Di kota Madinah turun pengharaman mengangkat anak. Maka tidak boleh lagi mengangkat anak. Mengangkat anak dalam agama kita adalah sebuah kesalahan. Mengangkat anak dalam agama kita adalah sebuah kesalahan. Apalagi setelah mengangkat anak dibuat statusnya atas nama anak kita. Binnya dinisbatkan kepada suami kita. Dan kemudian dibuatkan surat resmi bahwa dia anak kita. Dengan alasan gaji dan semacamnya kalau PNS. Maka ini adalah pekerjaan terlarang, bahkan terlaknat dalam agama kita. Maka tidak boleh. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang menjalankan ketaatan di atas sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bersama Ustaz Badrudin Abdullah Al-Si Hafidhahullah, tanggal 17 hingga 19 Oktober 2025. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah, di antara paman beliau, di antara sepupu beliau, di antara orang-orang yang masih berhubungan kekerabatan dengan beliau menolak dakwah tersebut dan wafat di atas menolak dakwah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sebaik-baik orang yang sabar dalam berdakwah, sebaik-baik orang yang pandai menyampaikan nasihat, sefasih-fasih hamba Allah yang menyampaikan nasihat dari Allah yang diturunkan kepada beliau, yang diwahyukan kepada beliau. Akan tetapi Allah tidak wajibkan kepada Nabi kita tercinta SAW, orang yang dinasihati harus ikut apa yang dinasihati. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa memberikan hidayah orang-orang yang Allah pilih.
orang-orang yang Allah kehendaki. Saksikan di Asil TV.